Soal nomor 28.15. Peluang seorang balita terinfeksi virus cacar adalah 0,2. Dari 200 balita di suatu kecamatan, berapa balita yang diperkirakan tidak terinfeksi virus cacar? Penyelesaian. Kita misalkan C adalah kejadian terinfeksi virus cacar. Maka PC atau peluang kejadian terinfeksi virus cacar telah diketahui 0,2 dan N yaitu banyak populasi adalah 200. Yang ditanyakan adalah balita yang tidak terinfeksi virus cacar. Sementara yang diketahui adalah peluang balita yang terinfeksi virus cacar. Kita bisa menghitung banyak balita yang terinfeksi virus cacar terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menentukan yang tidak terinfeksi virus cacar adalah sisanya. Ingat bahwa frekuensi harapan adalah peluang kali N. N di sini bisa banyaknya suatu percobaan, bisa banyak populasi. Dalam hal ini N adalah banyak populasi. Kita tentukan terlebih dahulu banyak balita yang terinfeksi virus cacar, yaitu frekuensi harapan terinfeksi virus cacar adalah FHC sama dengan PC dikali N. Sama dengan 0,2 dikali 200 sama dengan 40. Artinya bahwa banyak balita yang diperkirakan terinfeksi virus cacar adalah 40 balita dari 200 balita. Sehingga banyak balita yang tidak terinfeksi virus cacar adalah 200 dikurangi 40 sama dengan 160 balita. Atau bisa juga dengan menggunakan peluang komplement, yaitu menghitung PC aksen, artinya peluang yang tidak terinfeksi cacar adalah 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Kemudian nilai peluang 0,8 itu kita kalikan dengan 200 akan menghasilkan 160. Hasilnya sama. Hanya saja di situ bekerja dalam bentuk operasi pengurangan pecahan. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 28.16. Dari seperangkat kartu bridge dilakukan pengambilan sebuah kartu secara acak sebanyak 52 kali. Setiap kali pengambilan kartu dikembalikan. Berapa frekuensi harapan yang terambil adalah kartu ganjil? Penyelesaian. Kita harus tahu banyak anggota ruang sampel dari kartu bridge. Seperangkat kartu bridge adalah seperti kita saksikan pada tayangan. Ada 4 jenis gambar yang masing-masing gambar terdiri dari 13 kartu, yaitu king, kemudian ratu, joker, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah 13 kartu. Karena ada 4 jenis, maka banyak anggota ruang sampelnya adalah 4 dikali 13 sama dengan 52. Yang ditanyakan frekuensi harapan terambil kartu ganjil. Berarti kita harus tahu peluang terambilnya sebuah kartu ganjil
ketika dilakukan pengambilan sebuah kartu secara acak. Kartu ganjil dimulai dari 3, 5, 7, 9. Tidak ada kartu ganjil 1 pada seperangkat kartu bridge. Sehingga setiap gambar hanya ada 4 kartu ganjil. Karena ada 4 gambar berarti banyak kartu ganjil. Sebagai banyak titik sampel kejadian G adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Kita tulis NG sama dengan 16. Kemudian kita hitung nilai peluangnya. PG sama dengan NG per NS sama dengan 16/52 atau 4/13. Frekuensi harapannya tinggal kita kalikan, yaitu dilakukan pengambilan sebanyak 52 kali. Sehingga frekuensi harapannya bisa kita hitung. FHG sama dengan PG dikali N, yang mana PG-nya adalah 4/13 dan N-nya 52. Kita kalikan 4/13 dikali 52, hasilnya 16. Jadi frekuensi harapan terambil kartu ganjil adalah 16 kali. Jawaban yang benar adalah D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 28.17. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 12 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan prima adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Kita tulis dulu banyak anggota ruang sampel dari sebuah dadu, bahwa sebuah dadu adalah memiliki 6 sisi yang bernomor 1 sampai dengan 6. Sehingga banyak anggota ruang sampelnya adalah NS sama dengan 6, dilambungkan sebanyak 12 kali sebagai banyak percobaan, maka N sama dengan 12. Frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima, maka kita harus menghitung peluang munculnya mata dadu prima. Bilangan prima pada mata dadu ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Misal A adalah himpunan kejadian muncul sisi dadu prima, maka A bisa kita tulis A sama dengan 2, 3, dan 5. Sehingga banyak anggota titik sampel dari kejadian A sama dengan 3. Kita hitung nilai peluangnya. PA adalah NA per NS, yang mana NA sama dengan 3 dan NS sama dengan 6. 3/6. Nilai peluang kejadian A, yaitu munculnya mata dadu prima, adalah 3/6. Sekarang kita bisa menghitung frekuensi harapannya, yaitu peluang dikalikan banyaknya percobaan. Kita tulis FHA sama dengan PA dikali N, sama dengan 3/6 dikali 12. 12 dibagi 6 adalah 2. 2 kita kalikan 3, hasilnya 6. Jadi kemungkinan harapan muncul mata dadu prima adalah sebanyak 6 kali dari pelambungan 12 kali. Jawaban yang benar adalah C, 6 kali. Oke, bisa dipahami? Ya, bagus. Saya kira mudah ya, cukup mudah karena kita menghitung nilai peluangnya dari kejadian yang dimaksud. Setelah mendapatkan nilai peluangnya, kita kalikan dengan banyaknya percobaan. Maka
kita dapatkan nilai dari frekuensi harapannya. Baik, kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Nomor 28.18. Pada pelambungan 3 mata uang logam sebanyak 20 kali, frekuensi harapan munculnya sisi ketiganya kembar adalah titik, titik, titik. Penyelesaian: 3 mata uang logam dilambung bersama, maka banyak anggota ruang sampelnya sebagaimana sudah kita pelajari pada soal-soal menghitung peluang pada tayangan sebelumnya. Kita kalikan banyak sisi dari masing-masing uang logam, yaitu 2. Karena 3 mata uang berarti NS sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, atau boleh ditulis 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian ditanyakan frekuensi harapan munculnya sisi ketiganya kembar. Berarti kita harus menghitung peluang dari munculnya ketiga sisi kembar. Sisi kembar dari 3 mata uang yang mungkin adalah, misal itu sebagai kejadian K, maka K adalah A, atau G, G. Artinya ketiganya muncul angka adalah kembar, atau ketiganya muncul gambar adalah kembar. Di sini ada 2 pasang. Jadi banyak titik sampel dari kejadian K adalah NK sama dengan 2. A ini 1 titik sampel. G 1 titik sampel. Jadi ada 2 titik sampel, bukan 6 ya. Setiap yang di dalam kurung ini adalah 1 kesatuan sebagai 1 titik sampel. Kita hitung nilai peluangnya. Peluang kejadian K, PK sama dengan NK per NS, sama dengan 2/8 atau 1/4. Frekuensi harapannya tinggal kita kalikan nilai peluang dengan banyak percobaan. FHK sama dengan PK dikali N. PK sudah punya 1/4 dan N-nya adalah 20 kali pelambungan. 1/4 dikali 20 sama dengan 5. Artinya frekuensi harapan munculnya 3 sisi kembar adalah 5 kali. Jawaban yang benar B. Bisa dipahami? Ya, bisa. Mudah ya. Baik, kita lanjutkan satu soal lagi. Nomor 28.19. Pada pelambungan 3 mata uang logam sebanyak 40 kali, frekuensi harapan munculnya paling sedikit 1 angka adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Kita tulis dulu banyak anggota ruang sampel dari 3 mata uang logam, yaitu NS sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Seperti soal sebelumnya. Kemudian frekuensi harapan munculnya paling sedikit 1 angka. Kita data dulu pelambungan 3 mata uang muncul paling sedikit 1 sisi angka adalah, misal itu sebagai kejadian M, kita tulis M adalah A GG muncul 1 angka, G AG muncul 1 angka, G GA muncul 1 angka, A AG muncul 2 angka, A GA muncul 2 angka, G AA muncul 2 angka, A AA muncul 3 angka.
paling sedikit satu angka. Artinya muncul satu angka dari 3 mata uang, atau muncul 2 angka dari 3 mata uang, atau muncul ketiganya adalah angka. Yang tidak hanya muncul GGG, maka itu tidak menjadi bagiannya. Sehingga banyak anggota titik sampel dari kejadian M adalah NM sama dengan 7. Kita hitung nilai peluangnya. PM sama dengan NM per NS sama dengan 7/8. Berikutnya kita hitung nilai frekuensi harapannya. Kita tulis FHM sama dengan PM dikali N. PM-nya 7/8, N-nya 40 kali pelambungan. 40 dibagi 8 adalah 5, kita kalikan 7 hasilnya 35 kali. Jadi dari 40 kali pelambungan 3 mata uang, kemungkinan munculnya paling sedikit satu sisi angka adalah 35 kali. Jawaban yang benar adalah 35. D. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, mudah, cukup mudah. Jadi di sini yang penting kita bisa menghitung nilai peluang, yaitu banyak anggota titik sampel dibagi banyak anggota ruang sampel. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai peluang itu, kita kalikan banyak populasi atau banyak percobaan, maka kita dapatkan nilai dari frekuensi harapan kejadian yang dimaksud. Ya, demikian tadi soal-soal peluang, dan alhamdulillah sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi benar-benar bisa memberikan pencerahan, bisa dipahami dengan baik, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.